Salat jamaah itu hampir semua ulama mengatakan salat jamaah itu sunnatul muakkadah, dianjurkan. Setahu saya kecuali mazhabnya Hanbali yang mewajibkan salat jamaah. Ya, jadi ada sebagian kecil dari sekian banyak ulama mengatakan salat jamaah itu wajib hukumnya. Ya, sampai yang disebutkan oleh kita ada hadisnya, saking pentingnya salat jamaah itu Nabi pernah berinisiatif untuk membakar rumahnya orang yang tidak pergi salat jamaah. Nah, pertanyaannya kan Nabi juga tidak jadi membakar. Itu artinya saking pentingnya itu sehingga Nabi itu ingin membakar tapi kan tidak membakar. Ya, kata ulama seandainya dia bakar berarti wajib betul itu. Ya kan? Nah, makanya disitulah ulama mengatakan ya, intinya salat jamaah itu tadi ceritanya seorang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, itu Abdullah bin Ummi Maktum seorang yang buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana saya ini? Nah, intinya ceritanya adalah kamu dengar azan sebaiknya di masjid gitu. Intinya salat jamaah itu ya dalam bahasa hadis Nabi memang jauh lebih mulia, lebih afdal ketimbang kita salat sendirian. Salatul jama'ati khairun min salatil fardhi bi 27 darajah. Ada riwayat mengatakan bi 25 darajah. Salat jamaah itu jauh lebih mulia 27 atau 25 derajat ketimbang kita salat sendirian. Itu. Ada lagi hadis yang mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salatnya orang yang bertetangga di masjid kecuali bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ini juga diperselisihkan ulama. Yang dimaksud tidak ada salat, kebanyakan ulama mengatakan tidak ada salat itu artinya tidak sempurna. Misalnya ini masjid makmur, si tampeki tidak ada juga halangan, tidak ada usur, tidak ada apa, kumatuki mulata mentur. Itu tidak sempurna kata Nabi salatnya karena dia tetangga di masjid dengan masjid. Bukan berarti salatnya tidak sah. Kama kana Nabi ta ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Ya, Allah itu menjadikan hamparan tanah itu bagiku dan untuk umatku itu adalah sebagai tempat bersujud. Ya, tapi lagi-lagi salat jamaah itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Ya, sangat mulia. Sahabat-sahabat Nabi ya itu selalu berusaha semampu mungkin dia salat berjamaah. Ya, karena Nabi juga tidak pernah mengatakan kepada sahabat bahwa kamu itu salatmu tidak sah karena salat sendirian kok. Tidak ada juga. Bahkan hadisnya jelas salat sendirian, salat jamaah jauh lebih afdal daripada salat sendirian. Berarti salat sendirian sah juga kan? Cuma tidak mengalahkan salat jamaah. Jadi memang untuk sekarang ini ya kita berusaha semampu mungkin ya paling tidak dalam sehari semalam itu sekali dua kali kita di masjid. Ya seperti itu. Ya. Ya, kalau di kantor itu misalnya ada tempat khusus memang disepakati sebagai tempat sholat, yaitu namanya masjid juga. Ya, atau musalla paling tidak. Musalla itu artinya tempat salat, masjid itu tempat bersujud. Ya. Ya, itu dia. Ada orang misalnya rumahnya terlalu luas, ada tempat khusus di situ dia berjamaah dengan keluarganya. Ya, itu juga salat jamaah. Tapi kalau dia ke masjid, ya itu kan langkah-langkah kakinya itu dihitung lagi.
Jadi intinya kita pergi ke masjid itu pahalanya banyak. Jamaahnya dapat, langkah-langkah khutbah apa kita itu, langkah-langkah kaki kita itu ya itu terhitung semua. Ya, dan itu mendapatkan pahala gitu. Ya. Kalau saya tidak. Saya. Tidak boleh kalau dia pakai mazhabnya Hambali. Iya, Nabi hampir ya semuanya di masjid, tapi Nabi tidak menyalahkan juga sahabat. Ada yang salah di rumahnya. Itu namanya takrir. Jadi Nabi itu bukan berarti dia mesti selalu dia contohkan. Kalau ada sahabat yang melakukan begini dan Nabi diam, itu artinya boleh. Karena tidak mungkin Nabi itu membiarkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena tugasnya Nabi, itu namanya takrir, ada persetujuan. Ya, Nabi itu tidak makan kuda. Yurgabita denang kana manre nyare. Pakutanana harga hukum na manre nyare tahu di nasabang ka sahabat manre nyare mameko nabita. Tidak dicontohkan kan ya? Tapi itu namanya takrir. Karena Nabi itu tugasnya melihat satu-satu persatu sahabat. Kapan dia melakukan kesalahan? Dia nama kuatu bacok salah ya tuh. Tapi kung kana pigaw mameko berarti itu boleh. Itu namanya takrir. Makanya ulama itu mengatakan al-hadis kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin yasmi hadisa, semua yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk ucapan, kata-kata, ya qaulin atau dalam bentuk perbuatan, Nabi tidak ada ucapan tapi dia melakukan. Au takririn, ada persetujuan yang dilakukan sahabat memekui. Ya, itu semua adalah hadis. Nah, jadi Nabi memang itu kan Nabi itu kan rumahnya itu masjid juga di dalam masjid. Raudhahnya Nabi itu kan. Rumahnya Nabi itu kan di dalam masjid. Raudhah, disitulah dia sholat. Sekalipun Nabi sebenarnya waktu dia sakit keras, dia tidak sempat masuk salat berjamaah. Ya. Ada itu di WA itu Nabi sampai mati dia salat jamaah, enggak. Nabi itu detik-detik terakhir tidak sempat salat jamaah. Yang ditunjuk memimpin salat jamaah itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu artinya Nabi tidak hadir saat itu. Ya, padahal oleh kasih Nabi tak. Ada di WA itu, ini perlu diklarifikasi sejarah. Nabi itu memang hampir dalam hidupnya dia tidak salat kecuali salat jamaah. Tapi detik-detik terakhir dia menunjuk Abu Bakar, kan tidak bisa sekali goyang, kasih tunjuk Abu Bakar untuk menggantikan Nabi mengimami sahabat di dalam melaksanakan salat itu. Ya, tapi Nabi itu masya Allah tidak pernah tidak salat. Ya ini tamak beri jamaah toni tamak sumpah toni karena aku di bolata. Nah, itu kan itu yang ya itu. Ya. Ya, jadi intinya adalah seperti saya jelaskan, memang ada mazhab yang mewajibkan salat jamaah. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah. Ya itu dia. Jadi itu dia. Oh enggak. Justru itu ustaznya yang salah kalau saya. Oh enggak. Yang memahami perilaku Nabi itu adalah ulama. Para ulama yang memahami itu. Imam Syafi'i tidak mewajibkan salat jamaah. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan salat jamaah. Imam Malik, Imam dari Hijrah tidak mewajibkan salat jamaah.
Silakan dibuka kitabnya. Jangan kalau belajar jangan di internet, jangan di WA, terbuka kita. Nah, tapi mereka ini menganjurkan bahwa salat jamaah itu afdal sesuai dengan petunjuk Nabi. Salatul jamaati khairun min salatil fardhi bi 27 darajah. Fi riwayatin ukhra bi 25 darajah. Ya, 27 derajat atau 25 derajat. Ya. Coba kita lihat redaksinya itu hadis. Salatul jamaati khairun min salatil fardhi. Salat jamaah itu jauh lebih baik daripada salat sendirian. Jadi salat sendirian itu dalam hadis Nabi dikalahkan oleh salat jamaah. Nabi tidak mengatakan salat sendirian tidak sah. Jadi ustaznya justru kalau saya ustaznya itu yang baru belajar itu. Ya. Saya tidak membela. Tidak boleh orang bilang dia baru belajar. Enggak, karena itu persoalan sudah ribuan tahun dijelaskan oleh para ulama. Ya. Enggak. Kalau saya itu Bapak Ibu sekalian, saya itu tidak apa namanya? Tidak fanatik pada satu mazhab. Ya. Tidak fanatik. Kalau ada orang berbeda dengan saya, silakan saja. Kan ku tahu bila memang ada yang membolehkan. Tapi saya tidak mau bilang, salah kau ikut baca itu. Saya benar, tidak boleh begitu bila itu ustaznya. Tidak. Ini ada namanya fikih muqaran, fikih perbandingan. Ya, itu perlu itu fikih muqaran itu. Ya, kalau kita mau belajar fikih Bapak Ibu sekalian, yang pernah ada itu kurang lebih 85 mazhab fikih. Ya. 25 mazhab fikih yang kita pelajari paling 1 di 2. Ya lagi cek dia itu na temen gitu kan. Kadang begitu. Ya. Ya, makasih. Silakan. Jadi terima kasih Pak Kutanata. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan. Tapi sekali lagi salat jamaah itu paling afdal. Ya, itu tidak boleh diotak-atik. Jangan ketumah tapi makan lo kalau salat sendirian daripada salat jamaah itu tak balik-balik nih. Ya.